Shalom semua, selamat join dengan ibadah JKI House Online. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, siapkan hati kita dengan sebuah pujian kepada Tuhan kita yang menyatakan ucapan syukur kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia selalu baik bagi kita. Walaupun situasi yang sedang kita hadapi tidak baik, tapi Tuhan selalu punya kebaikan bagi hidup kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan pujian ini. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran
yang situasi baik maupun tidak baik, kami tetap bisa menyembah Engkau. Sebab Engkau tidak berubah ya Bapa, kebaikan-Mu tidak berubah. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terpuruk pun kebaikan-Mu tidak berubah. Allah yang bisa diandalkan, Allah yang bisa dipercaya. Kesetiaan-Mu teruji Tuhan. Tidak rusak oleh waktu, tidak rusak oleh keadaan, bahkan tidak rusak oleh perbuatan-perbuatan manusia ya Bapa. Karena itu layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau dipuji. Dan bahkan kami bisa Tuhan menaruh percaya kami penuh kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah kehilangan kendali atas diri-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah Tuhan lalai di dalam menggenapi firman-firman-Mu. Engkau tidak pernah berhenti berbuat baik kepada kami ya Tuhan. Engkau Allah yang setia. Karena itu berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ikut ibadah ini ya Bapa, yang ada di rumahnya Tuhan, yang ada dimanapun Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, berkati hatinya meluap dengan ucapan syukur, hatinya Tuhan penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, biar imannya Tuhan semakin bertumbuh kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Kuasa dari hadirat-Mu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu masuk Tuhan, melanda kami umat-Mu Tuhan, membaharui kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, dan kami siap untuk semakin diteguhkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu turun atas kami. Penyampaian firman ini Tuhan menjadi kekuatan yang kuat, yang luar biasa, yang baru bagi kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita ada di benar-benar penghujung tahun yang sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru. Saudara, mari sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan terlebih lagi, karena firman Tuhan ini adalah pedoman untuk kita hidup, terutama untuk menyongsong tahun yang baru. Oke, sama-sama kita mau lihat ke satu kebenaran firman Tuhan. Masih di dalam suasana setelah Natal dan memasuki tahun baru, kita mau melihat kembali perikop di mana orang-orang Majus itu bertemu dengan Tuhan. Matius 2 ayat yang ke-10 berkata demikian. 10 berkata demikian. Dan ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Saudara, orang Majus ini adalah orang yang pintar, orang yang mengerti tentang astrologi, mengerti tentang banyak hal. Makanya itu mereka itu adalah sekelompok orang-orang yang memang benar-benar cerdas. Mereka diminta oleh Herodes untuk, ayo lihat di sana ada seorang anak yang katanya akan menjadi raja. Kamu cek ke sana. Kenapa Herodes itu minta mereka? Karena memang penilaian mereka adalah penilaian yang cerdas. Kalau mereka mengamati sesuatu, mereka bisa mengamati dengan cerdas. Nah, orang-orang Majus ini, singkat cerita, mereka berjalan mengikuti sebuah bintang, dan bintang itu tepat ada di atas sebuah rumah, dan mereka begitu gembira, mereka begitu senang ketika mereka bisa tiba di sebuah rumah. Dan betul, ketika mereka masuk ke dalam rumah itu, mereka melihat anak itu dan mereka melihat Maria, ibu daripada Tuhan Yesus. Mereka senang, bukan main. Mereka lalu sujud menyembah Tuhan. Yang pertama yang orang Majus ini kerjakan ketika pencarian mereka sampai kepada rumah itu adalah mereka memang pergi untuk berniat untuk mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Ya. Hal yang pertama yang kita mau belajar di sini adalah, pertama, kita harus temukan raja di atas segala raja. Temukanlah raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Temukanlah raja damai itu. Dia adalah Prince of Peace. Dia adalah Raja Damai. Kalau kita kepingin damai dalam hidup kita, temukanlah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya, saudara, orang Majus ini datang menemukan raja di atas segala raja, dan mereka sujud menyembah dia. Saudara, hari ini
mari di poin yang pertama ini saya mau mengajak kita semua untuk benar-benar menemukan raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara, kalau engkau mendengarkan akan khotbah hari ini dan engkau belum menemukan Tuhan Yesus, engkau belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, dalam hidupmu, atau engkau belum tahu siapa sebenarnya raja, engkau bimbang, engkau ragu siapa raja yang termulia, raja yang terhebat, raja yang terbesar dalam kehidupan ini. Saudara, saya mau encourage Bapak Ibu Saudara sekalian, temukanlah Tuhan. Hari ini Tuhan mengetuk hatimu dan Dia ingin engkau untuk mengundang Dia masuk ke dalam hidupmu. Yang pertama, temukanlah raja di atas segala raja. Lalu, yang kedua, yang orang Majus itu lakukan adalah setelah ketika dia menemukan raja di atas segala raja lalu sujud menyembah Dia. Ayat yang ke-11 kita lanjutkan. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Di ayat yang ke-12 ini, orang Majus tidak hanya berhenti di menemukan Tuhan. Banyak orang yang sudah menemukan Tuhan dan sudah happy, girang, senang ketemu Tuhan, lalu tidak pernah mempersembahkan apa-apa, tidak pernah berbuat apa-apa bagi raja di atas segala raja, bagi Tuhan di atas segala Tuhan. Mereka tidak pernah melakukan apa-apa, tidak pernah berbuat apa-apa. Nah, belajarlah dari kehidupan orang-orang Majus ini. Orang-orang Majus ini pinter. Sekali lagi, orang-orang Majus ini adalah orang-orang hebat sebenarnya. Ya. Nah, mereka setelah menemukan raja di atas segala raja, mereka girang, sukacita luar biasa. Lalu mereka tahu bahwa mereka harus mempersembahkan sesuatu. Mereka harus sujud menyembah Dia. Mereka mempersembahkan harta benda yang terbaiknya, emas, kemenyan, dan mur, diberikan dengan sukacita, diberikan dengan segenap hati. Kenapa seperti kayak begitu? Karena mereka tahu bahwa menemukan raja adalah the best parts yang mereka bisa temukan. Selain mereka menemukan ilmu pengetahuan, mereka pintar dengan astrologi, mereka tahu akan ini dan itu. Mereka menemukan raja di atas segala raja, itu adalah parts yang terbaik. Nah, saudara, belajarlah dari orang Majus ini. Orang Majus ini cerdas luar biasa. Dia tidak hanya berhenti di senang dapat Tuhan, senang ketemu raja di atas segala raja, senang ketemu Tuhan di atas segala Tuhan, senang sujud menyembah Dia. Dan mereka juga meresponi dengan hal-hal yang baik yang mereka bisa lakukan. Mereka mempersembahkan emas, mereka mempersembahkan kemenyan, mereka mempersembahkan mur. Dan benda-benda itu adalah benda-benda yang terbaik di zaman itu. Benda-benda yang sangat-sangat berharga di zaman itu. Membuktikan bahwa aku kenal sama Tuhan, aku bisa menemukan Tuhan. Itu suatu anugerah yang besar, yang luar biasa. Itu harta yang tak ternilai. Kalau aku harus memberikan ini, memberikan emas, memberikan kemenyan, dan memberikan mur, it's nothing. Itu nggak ada artinya dibandingkan dengan aku bisa menemukan Tuhan, aku bisa menemukan raja di atas segala raja. Saudara, kalau kita sudah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, hal yang penting lainnya yang kita bisa kerjakan adalah, ayo, mari sama-sama kita mempersembahkan yang terbaik. Kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Ya, kita sujud menyembah Tuhan dan kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mempersembahkan apa? Bisa waktu, bisa mempersembahkan tenaga, bisa mempersembahkan uang kita, bisa mempersembahkan talenta kita, bisa mempersembahkan keahlian kita. Apa yang kita bisa ya? Aku mau bantu apa ya? Aku bisa bantu apa ya? Aku bisa kerjakan apa ya buat Tuhan? Aku bisa kerjakan apa ya untuk pelayanan? Aku punya apa yang bisa aku persembahkan buat Tuhan? Nah, kita harus punya spirit seperti ini. Supaya kita bisa benar-benar menghargai bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang
hadir sebagai raja di atas segala raja dalam kehidupan kita, dan kita bersyukur karena kita sudah menemukan menemukan raja di atas segala raja, dan kita nggak mau habiskan habiskan seluruh kehidupan kita dengan tidak melakukan apa-apa bagi raja di atas segala raja. Kita mau punya spirit semangat mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Di 2 poin ini, mari kita belajar. Yang pertama, temukan raja di atas segala raja. Temukan Tuhan di atas segala Tuhan. Undang Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita. Lihatlah, raja damai itu akan memerintah dalam kehidupan kita, dan kedamaian itu akan ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan lupa, setelah kita menemukan raja damai, setelah kita menemukan raja di atas segala raja, persembahkanlah yang terbaik sebagai ucapan syukur bahwa apapun yang kita punya, yang kita pikir baik itu, tidak akan ada tandingannya, tidak akan ada bandingannya dengan Tuhan yang menjadi raja dalam kehidupan kita. Ketika kita menemukan Tuhan, itu adalah segala-galanya, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sehingga kalau itu sampai ditukar dengan apa yang kita punya, yang kita persembahkan buat Tuhan, kita bersyukur bahwa selain kita menemukan Tuhan, kita juga bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, lalu yang ketiga. Yang ketiga di ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Pertama kalinya orang Majus itu datang ke rumah Maria, ke tempat di mana Maria berada, itu karena perintah dari Herodes. Herodes minta mereka untuk cek di sana. Ayo lihat di sana, amati di sana. Ya toh? Itu perintah dari Herodes kepada mereka. Dan mereka kerjakan. Tapi di ayat yang ke-12, setelah mereka menemukan raja di atas segala raja, setelah mereka sujud menyembah Dia, setelah mereka mempersembahkan yang terbaik, mereka tahu bahwa ada perintah yang harus mereka ikuti. Raja itu cuma boleh ada satu dalam hidup seseorang. Dalam sebuah negara, raja tidak boleh ada dua, harus cuma punya satu. Dan istana kerajaan harus ada satu raja. Tidak boleh ada dua raja. Tidak pernah ada istana kerajaan yang punya dua raja di sana. Kalau ada dua raja, yang satu harus minggir. Kalau ada raja baru yang akan menggantikan raja yang sebelumnya, harus minggir dulu. Artinya apa? Hanya boleh ada satu orang yang memerintah. Hanya boleh ada satu raja yang memerintah. Nah, kalau kita berkata bahwa kita sudah menemukan raja di atas segala raja, nah, biarkanlah raja di atas segala raja itu memerintah dalam kehidupan kita. Dan bukan raja lain yang memerintah dalam kehidupan kita. Orang-orang Majus ini dapat perintah dari Herodes sebelumnya. Perintahnya adalah amati, cek, bawa pulang beritanya, dan kasih tahu aku beritanya apa. Itu perintah dari Raja Herodes. Lalu mereka dapat peringatan, perintah dari raja di atas segala raja melalui mimpi. Nah, orang Majus ini dengan cerdas mereka tahu bahwa ini raja yang harus aku ikuti perintahnya. Karena raja inilah raja yang aku temukan, yang aku menyembah Dia, yang aku memberikan yang terbaik untuk Dia, dan perintahnya lah yang harus aku ikuti, dan bukan perintah Herodes lagi. Karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Ada perintah baru yang mereka dapat. Pulanglah ke negeri mereka melalui jalan yang lain. Saudara, kita diminta Tuhan setelah kita menjadi Kristen, setelah kita menemukan Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja, setelah kita sanggup melayani, menyembah Tuhan, mempersembahkan yang apa yang kita miliki yang terbaik. Saudara, ada satu hal yang sebenarnya yang lebih baik lagi yang kita bisa berikan kepada Tuhan, yaitu apa? Ketaatan kita. Ketaatan kita ketika ada perintah, ada order yang raja di atas segala raja instruksikan dalam kehidupan kita.
Perintah itulah kalau kita taati, sebenarnya itu jauh lebih baik, jauh lebih penting daripada persembahan-persembahan yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Nah, ketaatan itu penting sekali dan punya bobot yang sangat luar biasa di mata Tuhan, di mata Raja kita. Orang Majus ini diperingatkan, pulanglah ke negerimu, lewati jalan yang lain. Nah, dari perikop ini kita bisa belajar. Kita semua punya aktivitas masing-masing, ya. Pulanglah ke kantormu, pulanglah ke rumah tanggamu, pulanglah ke komunitasmu, pulanglah ke tempat di mana biasa engkau berada melakukan aktivitas, tapi laluilah jalan yang lain. Artinya apa? Jangan lalui jalan Herodes, karena jalan Herodes itu adalah jalan yang penuh dengan ketamakan, jalan yang penuh dengan kekerasan, jalan yang penuh dengan haus kekuasaan, jalan yang penuh dengan kelicikan. Herodes itu haus sekali kekuasaan, licik sekali. Semua bayi dibunuh waktu itu hanya untuk mendapatkan bayi Tuhan Yesus Kristus. Licik sekali. Jangan melalui jalan yang itu lagi. Kalau kita kembali kepada bisnis kita, jangan lalui jalan yang licik, haus kekuasaan, yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan hal-hal yang dimanipulasi. Jangan lalui jalan itu lagi. Laluilah jalan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Kalau kita kembali ke rumah tangga kita, laluilah jalan yang Tuhan mau. Tuhan instruksikan kita, kasihilah istrimu, kasihi anak-anakmu, ya kan? Lalu jadilah imam buat mereka. Laluilah jalan yang itu, tempuhlah jalan yang itu. Dan saya pastikan bahwa Raja Damai itu akan membawa kedamaian dalam rumah tangga kita semua. Kalau kita mau kembali ke sekolah, bersekolahlah dengan benar, ikutilah perintah Raja di atas segala raja. Ya, jangan untuk wah, aku harus dapat nilai tinggi, aku harus dapat ranking tinggi, aku harus dapat beasiswa ini dan itu. Tapi kita lalui dengan jalan-jalan yang memanipulasi. Jangan lagi. Ayo, mari sama-sama kita ikuti perintah Tuhan. Ada Raja di atas segala raja yang sekarang kita izinkan untuk memerintah dalam kehidupan kita, yang kita izinkan dia untuk tinggal dalam hati kita. Dan biarlah Raja Damai itu, Raja di atas segala raja itu, yang memerintah dalam kehidupan kita, sehingga kedamaian akan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga hal-hal yang penuh dengan kesejahteraan itu yang ada dalam kehidupan kita. Saudara, poin yang pertama adalah temukan Raja di atas segala raja. Itu satu hal yang mutlak untuk kita punyai. Yang kedua adalah mari sama-sama kita mempersembahkan untuk Raja di atas segala raja. Yang ketiga, mari sama-sama kita memberikan ketaatan kita kepada Raja di atas segala raja. Dan untuk tahun 2021, kalau kita maintain 3 hal ini terjadi dalam kehidupan kita, setiap keputusan kita adalah keputusan yang kita mau menaati perintah Tuhan. Tahun 2021 akan jadi tahun kemenangan dalam kehidupan kita. Dunia mungkin boleh goncang sana sini dengan segala masalah dan situasinya, tapi anak-anak Tuhan akan tetap dibiarkan Tuhan menikmati kemenangan, kemuliaan, dan menikmati akan damai sejahtera yang memang asalnya daripada Raja di atas segala raja itu. Saudara, melalui video ini saya mau mengucapkan selamat tahun baru. Song-songlah tahun baru dengan cara yang cara yang Tuhan mau. Lalui hari-harimu bersama-sama dengan Tuhan yang besar itu, karena Dia adalah Raja yang sungguh luar biasa, yang kalau kita izinkan Dia memerintah dalam kehidupan kita, hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera dan kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa buat kebaikan Tuhan selama sepanjang tahun ini. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, mengucap syukur Tuhan.
buat apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini Tuhan. Dari awal Januari sampai Desember Tuhan, kami melihat penyertaan-Mu, kami melihat kebaikan-Mu, kami melihat kemurahan-Mu Tuhan, kami melihat kedamaian-Mu merintah dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terus Tuhan, tinggal dalam kehidupan kami Tuhan, supaya di tahun 2021 nanti Tuhan, yang sebentar lagi kami akan masuki Tuhan. Tuhan, kami mau berjalan bersama-sama dengan Kau Tuhan. Kami mau Tuhan lewati setiap harinya Tuhan bersama-sama dengan Kau Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami akan kesasar Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami akan jatuh Tuhan. Tanpa Engkau kami akan terpuruk Tuhan. Tuhan, jangan lepaskan tangan-Mu Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan, biar Kau terus memerintah, jadi raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.